Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masuk pada bab membangun masyarakat baru di kota Madinah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tiba di kota Madinah, beliau tinggal di perkampungan Bani Najjar pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, atau bertepatan dengan 27 September 622 Masehi. Beliau turun di lokasi depan rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Kemudian beliau mengatakan, disinilah tempat berhentinya aku. Kemudian beliau pindah ke rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Nabi SAW di kota Madinah, maka yang menentukan Rasul tinggal di mana itu adalah unta qaswah dia. Rasul kan menunggangi unta namanya qaswah, pemberian dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW membiarkan unta itu yang berjalan. Nanti di mana unta berhenti, maka disitulah Nabi SAW akan tinggal. Lah kebetulan unta itu pula berdiri, kemudian duduk persis di depan rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Makanya Rasul mengatakan, di tempat inilah aku berhenti. Kemudian setelah itu rumah Abi Ayyub lah untuk sementara waktu menjadi tempat tinggal Nabi. Bahkan Abi Ayyub Al-Ansari karena saking cintanya dengan Nabi SAW, dia meminta agar Nabi SAW berada di atas, karena kan lantai 2, biar dia yang di bawah. Tapi Rasul menolak, karena tahu bahwa kalau posisi Rasul di atas, sementara tamu setiap hari akan datang, tentu akan mengganggu tuan rumah. Maka Rasul mengatakan, sebaiknya aku yang di bawah, engkau yang di atas. Jadi selama sepanjang malam Abi Ayyub Al-Ansari dan juga istrinya itu tidak berani bergerak saat tidur. Karena kalau bergerak saja, sementara rumah di zaman itu terdiri dari pelepah kurma, tentu nanti akan ada debu-debu yang jatuh mengenai kepala Nabi. Jadi setiap tidur kayak mematung gitu, bergerak sedikit saja takut. Itu karena kecintaan Abi Ayyub Al-Ansari kepada Nabi SAW. Dan semua para sahabat pasti cinta dengan Nabi. Lah Nabi itu memiliki agenda-agenda yang sudah direncanakan di kota Madinah. Dan agenda-agenda besar itu salah satunya di sini adalah membangun Masjid Nabawi. Ini agenda yang paling besar
yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun Masjid Nabawi. Makanya di sini langkah pertama yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu adalah mendirikan Masjid Nabawi pada lokasi unta tersebut yang duduk. Beliau merintahkan untuk mendirikan masjid ini. Beliau membelinya dari 2 anak yatim sang pemiliknya. Beliau berdiri ikut terjun di dalam membangun dan memindahkan batu bata seraya bersenandung. Ya Allah, tiada kehidupan hakiki melainkan akhirat. Karenanya ampunilah kaum Ansar dan orang-orang Muhajirin. Beliau juga berkata, tukang angkut yang ini bukan tukang angkut Khaybar. Ini orang paling berbakti dan cinta di sisi Rabb kami. Hal ini membangkitkan semangat kerja para sahabat di dalam membangun, sehingga salah seorang mereka pun menyambut, jika kami duduk sementara Nabi bekerja, sungguh itu merupakan pekerjaan yang tercela. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghubungkan antara para sahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Rasul menghubungkan hati manusia dengan sesama manusia yang lainnya, atau istilah Quran hablum minan nas, maka Allah, Rasul ingin mengaitkan hati para sahabat berhubungan dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Ini dulu yang dikehendaki Rasul, supaya ada hubung kait para sahabat langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun fungsi masjid di zaman Rasul itu luar biasa. Karena semua aktivitas itu dilakukan di masjid. Sampai kepada latihan perang pun di masjid. Orang memanah gitu ya, orang latihan tombak, latihan pedang itu dalam masjid di zaman Nabi. Kemudian setiap persidangan, putusan-putusan sidang pun terjadi di masjid. Atau penyambutan delegasi-delegasi pun di masjid. Jadi masjid itu bukan hanya tempat ritual ibadah saja, salat 5 waktu, zikir, baca Quran dan yang semacamnya, tapi lebih daripada itu. Bahkan di masjid ini pula lah tempat tinggalnya Ashabus Suffa. Yang dari Ashabus Suffa ini muncul para mujahidin, para ulama, ahli fikih dan yang semacamnya. Itu masjid di zaman Nabi. Ya. Jadi fungsinya luar biasa. Beda masjid di zaman Nabi, beda masjid di zaman kita. Kalau masjid di zaman kita itu hanya setakat sholat 5 waktu, habis itu dikunci. Oke lah, agak ramai sedikit Ramadan, durasinya agak lama karena ba'da isya ada taraweh gitu ya. Mungkin setelah taraweh masih ada ngaji, sehingga masih lama dibukanya. Tapi kalau di luar Ramadan, rata-rata masjid-masjid apalagi di perkotaan itu hanya dibuka kalau sholat 5 waktu saja. Atau mungkin ada kajian-kajian tertentu. Selebihnya ya dikunci. Alasannya kalau dibuka terus kotak infak hilang. Ya kan? Jam dinding raib. Sampai ke ampli-amplinya juga dicuri. Ya kan? Jadinya takut jadinya. Kalau dulu masjid itu tempat yang paling aman setelah rumah, sekarang dua-duanya tidak aman. Tinggal di rumah ya tidak aman, tinggal di masjid ya tidak aman. Padahal fungsi masjid itu adalah tempat yang paling aman berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau rumah sakit itu sebagai pengobatan jasmani kita, lah masjid itu sebenarnya pengobatan rohani kita. Jadi kalau ada orang yang sakit hati datang ke rumah sakit, salah alamat ya. Kalau orang yang sakit hatinya datang ke masjid. Begitu juga orang yang punya penyakit kanker datang ke masjid, ya nggak akan sembuh.
datang ke rumah sakit karena di situ memang tempat penyembuhan penyakit jasmani. Lah dari sini maka Nabi SAW ingin supaya dimulai daripada hati sebenarnya. Jadi Rasul itu memulai membangun peradaban kota Madinah itu mulai dari hati dulu. Dengan cara apa? Dihubungkan dengan Allah dengan membangun masjid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana di sini gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membangun Masjid Nabawi. Di sini ditunjukkan tentang leader, seorang pemimpin ketika dia memimpin untuk membangun masjid. Ya Rasul terdepan. Rasul itu membangun masjid dia terdepan, dia yang ngangkat bata, dia yang ngangkut batu, dia yang menggali gitu ya. Sampai ada ucapan di sini, jika kami duduk sementara Nabi bekerja, sungguh ini merupakan pekerjaan yang tercela, menunjukkan bahwa Rasul itu betul-betul mencontohkan. Kalau urusan kerja paling depan gitu ya, kalau urusan makan paling belakang. Kalau zaman sekarang terbalik, urusan makan paling depan, urusan kerja paling belakang. Hilang pun habis makan biasanya ya. Jadi inilah contoh bagaimana Nabi mencontohkan para sahabat. Lah di sini kata pengarang, pada lokasi tersebut terdapat bekas kuburan orang-orang musyrikin, puing, pohon kurma dan pohon gharqad. Lalu Nabi SAW merintahkan agar kuburan-kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, puing itu diratakan dan pohon kurma serta gharqad kemudian ditebang. Lalu membuat saf mengarah ke kiblat. Ketika itu arah kiblat masih menghadap Baitul Maqdis. Sehingga dua tiang pintu kusen masjid itu terbuat dari batu, dinding-dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Atapnya terbuat dari pelepah kurma, tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, lantai dasarnya dihampari dengan pasir dan kerikil. Terdiri dari 3 pintu, panjangnya dari kiblat hingga ke ujung belakang adalah 100 hasta, artinya 50 meter ya. Masih 50 meter, kalau sekarang kan udah luas Ibu ya. Ibu yang pernah umroh itu keliling Masjid Nabawi saja udah asam uratnya kumat tuh kan, luasnya tuh kan Bu ya. Kalau dulu kan masih 50 meter 100 hasta. Karena diperluas ya akhirnya luas sekarang. Luas sekali, bukan luas saja ya. Sampai capek mengelilingi Masjid Nabawi itu. Jadi lihat bagaimana sederhananya masjid di zaman Nabi. Ini kan menunjukkan sederhananya gitu ya. Bahan baku yang digunakan Rasul untuk membangun masjid. Kalau sekarang kan sudah nggak ada. Semua sudah diganti pakai tembok sekarang ya. Kemudian beliau mendirikan rumah-rumah di sampingnya. Rumah-rumah petak terbuat dari batu-batu, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan juga batang pohon kurma. Itu adalah rumah para istri-istri Rasul. Bahkan tidak layak pun disebut rumah, tetapi layaknya disebut kamar, kos-kosan mungkin bahasa kita. Karena Al-Quran menyebutnya sebagai Al-Hujurah. Makanya ada surat disebut Al-Hujurah. Apa sih Al-Hujurah itu? Kamar-kamar. Maksudnya kamar yang dihuni istri-istri Nabi. Jadi rumah Nabi itu ya berupa kamar-kamar. Bukan Al-Buyut tetapi Al-Hujurat. Kalau buyut ya maksudnya rumah-rumah, tapi kan bahasa Quran menggunakan Al-Hujurat. Berarti kan kecil. Kamar-kamar kan kecil. Makanya wajar kalau seandainya Aisyah radhiyallahu anha apabila sedang tertidur dan Rasul di sampingnya sedang sholat, terkadang tangan Aisyah radhiyallahu anha itu selalu teraba kaki Nabi. Karena memang sempit, gimana pula ya, namanya sempit ya di situ-situ jadinya. Ya. Dan itulah fungsinya kalau sempit kan, ibu kalau suami pergi tahu tuh, karena sempit kan. Kalau luas kan nggak tahu suami. Yang satu di ujung, yang satu di ujung pula kan. Jadinya Aisyah radhiyallahu anha selalu menceritakan contoh umpamanya kisah tentang bagaimana kaki Rasul yang pecah-pecah.
Kok bisa teraba gitu ya? Padahal sedang Rasul sedang sholat, Aisyah sedang tidur. Kalau bukan karena sempitnya ruangan itu, sehingga teraba kaki Rasul. Kok pecah-pecah, kagetlah Aisyah. Sehingga kemudian Aisyah menanyakan perkara itu. Sebaiknya kau kurangilah ibadahmu itu. Tetapi Rasul mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata pengarang di sini, masjid tersebut tidak sekedar sebagai tempat untuk melakukan sholat 5 waktu, tetapi lebih daripada itu adalah sebuah kampus. Jadi masjid itu sekolah. Di zaman Rasul itu masjid itu tempat tarbiyah. Makanya di situ ada yang mondok di masjid Nabi itu, yang disebut dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itulah anak-anak pesantren yang berada di dalam Masjid Nabawi, yang terdiri daripada orang-orang yang susah ataupun orang kaya yang ingin belajar susah, tinggal bersama Ashabus Suffah. Ada juga orang-orang kaya yang tinggal di situ. Mereka hanya ingin supaya bersama Ashabus Suffah mereka merasakan tentang sulitnya kehidupan dunia, akhirnya tercipta kesederhanaan. Jadi tidak semua orang susah ya hidup di Masjid Nabawi menjadi Ashabus Suffah, tapi ada juga orang senang tapi ingin mengambil pelajaran dari Ashabus Suffah, tinggal di situ. Dan luar biasa kan, dari kampus Masjid Nabawi ini terlahir pemimpin-pemimpin dunia kan. Terlahir pemimpin-pemimpin dunia. Terlahir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah dan yang semacamnya. Terlahir para mujahidin, terlahir para ulama, terlahir para fuqaha dan lain sebagainya. Makanya di sini masjid di zaman Rasul bukan hanya tempat sholat, tapi sebuah kampus, tempat kaum muslimin menempa ajaran-ajaran Islam dan menerima pengarahan-pengarahan Nabi, tempat berjumpa dan bersatunya seluruh komponen beragam suku setelah sekian lama dijauhkan dari konflik-konflik dan peperangan jahiliyah, bahkan pangkalan untuk mengatur semua urusan dan bertolaknya pemberangkatan serta parlemen untuk mengadakan sidang-sidang musyawarah dan eksklusif. Jadi seolah-olah apa ya, gedung DPR jadinya ya. Jadi semua ada di situ, seolah-olah markas tentara karena perang, latihan perang di situ, seolah-olah gedung DPR karena tempat musyawarah, macam-macam. Jadi fungsi masjid itu numplak jadi satu. Itulah memang luar biasa, makanya wajar kalau banyak kegiatan. Di masjid kita kan Ramadan aja banyak kegiatan. Yang buat kegiatan, ada juga yang tidak buat kegiatan. Di samping itu semua, ia merupakan rumah tempat tinggal sejumlah besar kaum fakir dari kalangan muhajirin yang mengungsi dan tidak memiliki rumah, harta keluarga maupun anak-anak. Itulah Ashabus Suffah. Pada permulaan hijrah disyaratkan azan, suara lantunan keras yang menggema di angkasa setiap hari 5 kali. Karenanya seluruh pelosok alam nyata menjadi bergema. Kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdurrabi mengenai hal ini yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, Abi Dawud, Ahmad, Ibnu Huzaimah amatlah sangat masyhur. Jadi ceritanya ketika Nabi SAW sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat, ya tentu dari buah peristiwa Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah ya. Maka kemudian ada kesulitan di tengah-tengah para sahabat mengumpulkan manusia untuk supaya datang ke masjid, karena di zaman itu kan belum ada corong kayak kita gitu kayak. Sehingga rapatlah banyak para sahabat. Kemudian Nabi SAW menghadiri rapat tersebut. Banyaklah ide-ide yang ditumpahkan di rapat itu. Ada yang mengatakan, Rasul, bagaimana cara mengundang orang datang ke Masjid Nabawi supaya bisa sholat jamaah? Gimana kalau kita pakai api saja diletakkan di atas bukit? Jadi ada satu orang yang setiap 5 waktu menyalakan. Jadi kalau dari kejauhan, oh
nampak ada obor, berarti datang waktu sholat. Tapi Rasul mengatakan, itu mah pekerjaan majusi, kata Rasul, tidak mau. Ya. Kemudian yang lain mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita gunakan lonceng saja, datang waktu sholat, kentung tuh lonceng itu. Tapi Rasul mengatakan, tak mau, itu pekerjaan orang-orang Yahudi. Yang lain mengatakan, bagaimana kita tiup trompet saja, kata Rasul, tidak mau, itu pekerjaan orang-orang Nasrani. Akhirnya semua ditolak. Ide-ide para sahabat ditolak untuk mengumpulkan sholat jamaah di Masjid Nabawi itu. Sampai pada waktunya ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Zaid. Ya. Abdullah ibn Zaid ini mimpi. Dalam mimpinya berjumpa dengan malaikat. Kemudian malaikat yang dijumpai dalam mimpinya mengajarkan lafaz azan yang kita kenal itu. Kemudian setelah terbangun, Abdullah ibn Zaid ini melaporkan mimpinya kepada Rasul. Qadarullah, rupanya di waktu yang sama Umar bin Khattab mimpi juga. Mimpinya kurang lebih sama dengan yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabi'ah ini. Karena ada kesinkronan antara mimpinya Abdullah bin Zaid dengan mimpinya Umar tentang lafaz azan yang diajarkan malaikat dalam mimpi keduanya, disitulah Nabi memerintahkan Bilal untuk segera mengumandangkan azan. Langsung setuju. Ya, dengan dua mimpi sahabat ini, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Zaid. Maka pertama kali menjadi muazin dalam Islam adalah Bilal. Walaupun sebenarnya Rasul punya 4 muazin, ya, di mana 2 menjadi muazin di Masjid Nabawi, kemudian 1 di Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun Nabi, dan 1 di Masjidil Haram. Siapa muazin-muazin Rasul itu? Adapun di Masjid Nabawi, pertama tentu penghulu muazin Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi gantian dengan Bilal. Kadang Bilal azan, kadang Abdullah ibn Ummi Maktum tidak, kadang terbalik gitu. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum buta. Makanya dia disuruh kalau dalam azan subuh itu adalah azan pertama, nanti subuhnya Bilal. Kenapa? Karena dia buta, tidak melihat fajar. Makanya dia disuruh azan pertama. Kata Rasul, makanlah sahur, minumlah sahur kalau masih mendengar azannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Tapi kalau sudah azan Bilal, jangan makan, itu sudah subuh. Jadi di Masjid Nabawi itu 2 muazinnya. Pertama Bilal, yang kedua Abdullah ibn Ummi Maktum. Kemudian yang kedua di Masjid Quba. Di Masjid Quba itu maksudnya masjid yang pertama dibangun Nabi. Di situ diletakkan oleh Nabi SAW namanya Sa'ad al-Qaradi. Sa'ad al-Qaradi radhiyallahu an, dulunya budak dimerdekakan oleh Ammar ibn Yasir. Jadi dia adalah maulanya Ammar ibn Yasir, budak yang dimerdekakan Ammar. Makanya disebut Sa'ad al-Qaradi maula Ammar ibnu Yasir. Itulah yang memiliki suara indah di zaman itu, akhirnya oleh Rasul diletakkan menjadi muadzin di Masjid Quba. Adapun di Masjidil Haram di Mekah, maka Nabi SAW setelah Fathu Mekah mempercayakan muadzin di Masjidil Haram Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah itu adalah sahabat yang dipercayakan Rasul untuk menjadi muadzin di Masjidil Haram, dan sahabat inilah yang diajarkan oleh Rasul lafaz taswib, as-salatu khairun minan naum, dalam salat subuh. Diajarkan kepada muazin Mekah namanya Abi Mahdhurah yang menjadi muazin di Masjidil Haram. Jadi muazin Rasul semuanya ada 4. Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Ummi Maktum, Sa'ad al-Qaradi maula Ammar ibn Yasir, kemudian Abi Mahdhurah yang diajarkan lafaz as-salatu khairun minan naum. Tetapi dari 4 muazin di zaman Rasul ini yang paling terkenal siapa? Bilal. Ya. Bilal yang paling terkenal sampai hari ini. Walaupun namanya Pak Udin itu, kalau dia muazin dibilangnya mana Bilalnya katanya. Bukan mana Pak Uzinnya kan, mana Bilalnya. Ya sampai sekarang
Ya, jadi Bilal itu menjadi simbol bagi setiap muadzin. Bahkan bukan hanya muadzin saja, kadang-kadang kalau sholat taraweh itu kan setiap rakaat, kalau budaya di masyarakat kan ada sholawat-sholawatnya tuh. Itu disebut Bilal juga tuh. Padahal Bilal tidak pernah buat kayak gitu tuh. Bilal kan azan aja, ya, tidak ada buat kayak gitu. Ya. Artinya bahwa sampai demikian masyhurnya nama Bilal karena diangkat dengan azan. Kalau sudah disebut Bilal saja, mindset kita pasti akan tertuju kepada azan. Lain dengan kalau Abdurrahman bin Auf, mindsetnya langsung ke sedekah gitu ya. Kalau Khalid bin Walid, mindsetnya langsung jihad. Nah, gitu. Biasanya kan ada khususan para sahabat itu kalau disebut namanya, pikiran kita langsung tertuju ke situ. Nah, di sini Bilal bin Rabah inilah yang kemudian akhirnya menjadi muazin resmi yang dipilih Rasul untuk memanggil manusia supaya datang ke Masjid Nabawi. Dan itulah masjid kedua terhebat di dunia setelah Masjidil Haram. Karena orang yang sholat di Masjid Nabawi maka pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Beda kalau haram, lebih tinggi lagi, karena yang sholat di haram itu sama dengan 100.000 kali sholat dibandingkan di masjid yang lainnya. Dan dari sini kita tahu bahwa fadilah di dua masjid ini secara khusus hanya ada pada sholat. Makanya kalau ibu-ibu ditakdirkan umroh ataupun haji, kemudian sempat ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka ibadah yang diperbanyak adalah sholat. Jangan yang lain. Zikir perlu, baca Quran penting, sedekah ya, tapi sholat diprioritaskan. Itu ya, karena memang itulah ibadah yang menonjol, yang jelas-jelas keutamaannya. Bahwa orang yang sholat di Masjid Nabawi dapat 1000, kalau sholat di Masjidil Haram 100.000, kalau sholat di Masjidil Aqsa ada yang mengatakan 500, walaupun pendapat yang kuat 250 umpamanya kan. Nah, itu kan maksudnya ibadah khusus sholat. Ya, yang lain penting, tapi jangan dipentingkan dibandingkan sholat. Makanya kesempatan besar kalau sampai di sana perbanyak sholat, kan banyak sholat itu. Ada duhanya, tahiyatul masjidnya, sholat sunnah wudhunya, ada witirnya, tahajudnya, macam-macam sholat itu kita bisa lakukan di sana. Ya. Intinya di sini adalah Nabi SAW membangun pertama kali ketika sampai di kota Madinah adalah membangun masjid, karena memang masjid itu sarana wahdatul ummah, untuk menyatukan umat. Dengan cara apa? Dengan cara masjid. Makanya nilai-nilai akhlak-akhlak yang lahir dari masjid itu terlampau banyak gitu ya. Dengan adanya masjid akhirnya lahirlah kebersamaan, persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Karena bagaimanapun kalau orang sudah masuk ke dalam masjid, semua titel-titel di masyarakat, status-status sosial itu harus ditanggalkan. Harus ditanggalkan. Kalau sudah masuk masjid tidak boleh ada status sosial. Semua sama di hadapan Allah. Mau ada jenderal, mau ada orang kaya, mau ada pengusaha. Kalau lambat ya di saf pertama, di saf terakhir. Ya, kalau cepat ya di saf pertama. Nggak bisa mentang-mentang jenderal udah ada kaplingnya di depan, kan nggak bisa. Karena nggak ada sertifikatnya kapling di masjid itu. Artinya bahwa ini juga persatuan, apalagi menghadap kiblat semuanya. Itulah sebagai bantahan ketika ada orang mengatakan, apalah bedanya Islam dengan agama penyembah berhala itu. Yang satu nyembah berhala, yang satu nyembah batu katanya. Maksudnya Hajar Aswad, karena kita menghadap ke Hajar Aswad sana kan. Tidak, kita tidak sedang menyembah batu, apalagi sujud kepada batu. Hajar Aswad yang menempel di Ka'bah itu hanya sebagai kiblat saja. Sebagai kiblat untuk apa? Menyatukan kaum muslimin di belahan dunia. Di mana yang dari barat tetap ngadap barat, kalau dari sini umpamanya kan, yang di timur ngadap barat, yang di selatan ngadap barat, yang di utara ngadap barat. Maksudnya supaya ada persatuan kaum muslimin, supaya tidak centang perenang gitu. Nah, itulah fungsi masjid itu, wihdat al muslimin, menyatukan kaum muslimin.
dan menanggalkan semua status sosial. Kalau masuk ke dalam masjid semua sama di hadapan Allah. Dan siapa yang lebih dulu masuk masjid itulah yang lebih utama, bukan karena status sosialnya. Sebagaimana hadis tentang Yaumul Jum'ah. Di situ ada malaikat kan tukang catat tuh. Nanti kelompok pertama di hari Jumat mendapatkan sop pertama seolah-olah mendapatkan kurban seekor unta ya. Nanti masuk pada saf kedua, malaikat mencatat seolah-olah dia berkurban dengan seekor sapi. Kemudian masuk saf ketiga seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing. Nanti masuk saf keempat seolah-olah dia berkorban dengan seekor ayam. Ya. Nanti yang keenam telur ayam gitu ya. Yang terakhir tai ayam kan itu. Artinya bahwa di sini kan lihat yang siapa duluan yang masuk di situ yang utama. Bukan karena status sosial dia tidak ya. Mau orang miskin masuk duluan tetap dia dapat unta. Mau orang kaya masuk duluan tetap dia dapat unta. Itulah fungsi masjid itu, maksudnya supaya tidak membanggakan diri. Kalau sudah masuk masjid semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi masjid ini luar biasa. Inilah diantara yang pertama bagaimana Nabi SAW membangun masjid untuk menghubung-kaitkan antara para sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang tak kalah pentingnya setelah menghubung-kaitkan hati para sahabat dengan Allah, maka sekarang mulai menghubung-kaitkan hati para sahabat dengan hati-hati kaum muslimin yang lainnya. Dengan istilah lain, mempersaudarakan sesama kaum muslimin, sehingga terjalinlah hablum minallah di satu sisi dan hablum minannas di sisi yang lain. Kata beliau, di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan juga persatuan, Nabi juga melakukan langkah lain yang merupakan suatu yang paling indah yang pernah ditorehkan oleh sejarah, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang ada di Mekah yang hijrah ke Madinah dan kaum Ansor yang memang penduduk tempatan di kota Madinah. Lihat perkataan Ibnul Qayyim di sini. Kata Imam Ibnul Qayyim, kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan Ansor di rumah siapa? Di rumah Anas ibn Malik. Lah ketika itu jumlah mereka pada permulaannya 90 orang yang dipersaudarakan itu. Separuhnya berasal dari kalangan muhajirin dan separuhnya lagi dari kalangan Ansor. Beliau mempersaudarakan di antara mereka untuk saling memiliki dan saling mewarisi. Ini pada awalnya. Jadi saling mewarisi. Jadi kalau orang muhajirin meninggal, hartanya jatuh ke Ansor. Kalau Ansor meninggal, hartanya jatuh ke muhajirin. Itu pada awalnya. Ya. Tetapi hal ini kemudian dimansus sampai ketika terjadi perang Badar. Turunlah Al-Quran, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak, maksudnya dari harta yang lainnya terhadap sesamanya. Setelah turun ayat ini berarti tidak berlaku saling mewarisi, hanya berlaku saling tolong menolong saja, saling bantu membantu. Tapi untuk saling mewarisi tidak ada lagi, karena sudah dihapus. Ya, itu khusus yang ada kekerabatan saja. Kalau soal waris mewarisi, maka hak saling mewarisi dihapus sementara akad persaudaraan tetap berlaku. Ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau mempersaudarakan untuk tahap kedua antara sesama muhajirin, namun riwayat yang valid dalam riwayat pertama, maksudnya muhajirin dan ansor, kaum muhajirin tidak membutuhkan ikatan persaudaraan dengan telah eksisnya persaudaraan Islam, persaudaraan setanah air dan kekerabatan nasab. Hal ini berbeda dengan persaudaraan yang terjadi di antara muhajirin dan ansor. Jadi seolah-olah kata Imam Ibnul Qayyim, persaudaraan di atas iman dan Islam itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan nasab, pertemanan, perkawanan biasa, ya. Sampai boleh jadi mungkin antara suami istri
antara anak dan orang tua. Jadi persaudaraan iman dan Islam itu jauh lebih kuat dibandingkan itu semuanya. Karena terkadang suami istri bisa bercerai, anak dan orang tua bermusuhan, saudara dengan saudaranya lagi, apalagi ya. Tapi kalau kemudian hubungan eratnya sesama kaum muslimin didasari iman dan Islam, cinta karena Allah dan benci karena Allah, maka persaudaraan itu pasti akan langgeng. Karena tidak ada tendensi di balik persaudaraan itu kecuali karena iman. Beda kalau kita berkawan karena harta. Ketika dia hartawan kita dekat dengan dia, ketika dia jatuh miskin ya kita juga ngapain berkawan lagi dengan dia, cari orang kaya lain ya. Makanya ada istilah kata Imam Syafi'i, ra'aitun nas qad dhahabu ala man indahu dhahabun. Engkau lihat bagaimana manusia pergi kepada orang-orang yang memiliki banyak emas ya. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak memiliki emas, kata Imam Syafi'i, fannasu anhu dhahabu, maka manusia akan berpaling dan meninggalkan dia. Manusia akan pergi kepada orang yang punya harta, tetapi yang tidak punya harta dia akan berpaling darinya. Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa mala indahu malun fannasu anhu qad malu. Kata Imam Syafi'i, kau lihat bagaimana manusia berpaling menuju orang-orang yang punya harta. Tetapi bagi orang yang tidak punya harta, manusia pun berpaling dari dia. Itu kalau persaudaraannya di atas dunia. Kalau masih ada dunia, baik-baiklah dengan dia. Tapi kalau sudah tidak lagi ada dunia, maka pasti akan berpisah dengan dia. Kemudian kata beliau di sini, persaudaraan ini mengandung pengertian leburnya fanatisme jahiliyah dan gugurnya perbedaan-perbedaan nasab, warna kulit, tanah air hingga dasar wala dan bara. Hanyalah Islam, tidak boleh yang lainnya. Karena kita tahu kan Bu ya, penduduk Mekah dengan Madinah itu kan berbeda. Karena rata-rata penduduk Madinah itu kan turunan Arab Yaman. Sementara Arab Yaman itu araqul qulub, kata Rasul, lebih lembut hatinya. Mereka lebih lembut hatinya, lebih mudah mendapatkan hidayah. Sementara orang Mekah itu mereka Arab keras. Makanya kalau sekali kufur, kufur sekali, kalau munafik, munafik sekali. Asyaddu kufran wa nifaqah. Makanya Abu Jahal itu orang Mekah, bukan orang Madinah. Abu Lahab orang Mekah, bukan orang Madinah. Orang Madinah itu orang baik-baik ya. Karena ahlu Yaman itu mudah menerima dibandingkan orang Mekah. Sehingga akan berbeda cara paham orang Mekah dan Madinah itu kan tentu karena sudah beda ras ya, kemudian juga beda nasab, warna kulit, watak dan begitu seterusnya. Tetapi Nabi SAW ingin menyatukan visi dan misi dengan cara apa? Dipersaudarakan di atas Islam. Anda boleh meletakkan loyalitas, tapi barometernya Islam. Anda boleh berlepas diri, tapi barometernya Islam, bukan adat, bukan kesukuan ya. Makanya kemudian sifat itsar setelahnya mementingkan kepentingan orang lain atas diri sendiri, saling memiliki dan keakraban berpadu di dalam persaudaraan ini dan mengisi kehidupan masyarakat baru tersebut dengan keteladanan yang amat menawan. Jadi dengan adanya persaudaraan, kemudian Rasul menghimbau kepada para sahabat untuk saling membantu, maka disitulah tercapai satu akhlak mulia yang disebut dengan al-itsar. Itulah yang Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang lain walaupun diri mereka kesulitan. Contoh umpamanya ketika Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi. Abdurrahman ibn Auf ketika dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi, apa kata Sa'd? Wahai Abdurrahman, engkau datang dari Mekah tidak punya apa-apa. Ayo kita lihat ke dua kebunku. Mana-mana dua kebun yang kau sukai, ambil salah satunya. Sa'd bin Rabi mengatakan, ayo, tidak mengatakan ayo ke kebunku, ini untukmu, ini punyaku. Enggak. Kalau dia mengatakan seperti itu belum punya sifat itsar namanya. Tapi Abdurrahman ibn Auf bahasanya apa? Pilih di antara dua kebunku, mana yang kau sukai, ambil.
Kan bisa saja yang satu luasnya beda, yang satu pohon kurmanya banyak, yang satu mungkin ya agak enak dan begitu seterusnya. Nah, lihat bagaimana sifat itsar, dia mendahulukan saudaranya. Kalau kita kan tidak, jangankan cerita kebun, kamar saja kita pilihkan, kamu yang sebelah gudang sana kalau kita kan. Nah ini jangan, ini kamar utama. Itu sama tamu kita kadang itu kan. Nah ini sahabat kan tidak, pilih mana yang kau sukai ambil. Cukup sampai di sini tidak, sampai kepada tempat hunian. Aku memiliki banyak rumah. Kau lihatlah dari rumah-rumahku, kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin, mana yang kau sukai ambil. Nah, itu kan luar biasa. Sampai kepada pasangan, ya, walaupun ada yang melemahkan, tapi masyhur kisahnya, aku memiliki 3 istri. Karena di zaman itu kan belum ada ayat tentang hijab, belum turun ayatnya hijab, sehingga orang kan masih bisa lihat wajah orang. Ya, makanya Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman, lihatlah paras ketiga istriku ini. Mana yang kau sukai, ku ceraikan dia, tunggu masa idahnya, kau nikah dengan dia. Tapi 3-tiganya tidak menggunakan aji mumpung. Mumpung ditawari kan itu. Apalagi kan seorang musafir, Bu. Datang-datang ke Batam, ada orang baik, milih mau di Sukajadi atau di Bengkong umpamanya kan. Kan kaget orang baru datang ke Batam cari pekerjaan, tiba-tiba dikasih rumah. Itu kan aji mumpung, ya senang aja lah kan gitu. Ya. Ini ada tanah tuh, satu di Nagoya, satu di Batu Haji. Yang satu ini siap digusur, yang satu insya Allah ada sertifikatnya kan. Pamannya senang pilihannya. Nah, tapi kan tidak, Abdurrahman bin Auf kan tidak menggunakan haji mumpung. Dia tetap mengatakan barakallahu lak fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi kamu pada keluarga dan seluruh harta. Aku tidak mau semuanya. Ya, dullani ala suq. Aku hanya perlu di mana pasar. Itu saja. Aku perlu di mana pasar, tunjukkan pasar Madinah di mana. Aku tidak perlu tanahmu, aku nggak perlu rumahmu, aku tidak perlu uangmu. Padahal orang-orang muhajirin itu mereka tidak membawa apapun kecuali hanya yang melekat di badan. Justru malah mendoakan kebaikan kepada Sa'ad. Semoga Allah berkahi dirimu, keluargamu dan hartamu. Aku tidak perlu itu. Dullani ala suq, tunjukkan aja ke pasar. Masuk dia ke pasar tanpa modal. Akhirnya jadi pedagang, keluar dari pasar sudah bawa untungnya. Terkadang dagang itu tidak mesti pakai modal, tapi pakai otak gitu ya. Seperti Abdurrahman bin Auf, dia masuk ke pasar cari orang jual minyak goreng ya. Kemudian dia bilang, saya beli minyak gorengmu tapi dengan cara hutang karena saya tidak punya uang. Deal or no deal, deal, udah diambil. Kemudian dijual kepada orang dengan cara kontan. Beli dengan cara hutang, dijual dengan cara kontan. Setelah kemudian dia dapat untung, maka pokoknya dibayarkan, itulah untungnya masuk ke pesa dia. Itulah namanya bisnis tanpa modal. Yang ngambil barang dengan hutang tapi dijualnya kontan. Itulah Abdurrahman bin Auf. Ya. Karena terkadang mindset seorang pedagang ini tidak jadi jualan padahal sudah punya modal karena tidak punya keberanian. Makanya memang seorang pembisnis kan harus berani dia kan. Kalau nggak berani nggak bisa. Kadang sudah punya modal, nggak punya skill. Punya skill, tak punya modal. Punya dua-duanya, tak punya keberanian. Nah, tak jadi. Ya. Jadi Abdurrahman ibn Auf memang ya sudah wajar dia punya keberanian karena rata-rata penduduk Mekah itu memang sudah mengalir darah perniagaan kepada anak-anak Mekah dari kecil. Sampai Allah mengatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Jadi memang orang-orang Quraisy ini sejak kecil sudah mengalir darah perdagangan nenek moyang mereka. Dan biasanya para pedagang handal itu selalu melihat peluang. Dia tahu peluang, kapan untung, kapan buntung, dia tak tahu tuh pedagang itu. Walaupun terkadang ya kepleset, disangkanya untung, tahu-tahu buntung. Tapi umumnya para pedagang yang handal itu, dia tahu momen-momen tertentu akan untung dagangan itu. Sampai satu hari ada satu kisah ulama namanya Muhammad ibn Sirin. Dia pedagang minyak juga.
Karena dia seorang pembisnis ulung, Muhammad ibn Sirin, ulama dunia, ya, ulama tapi juga dia pedagang. Jadi dia melihat ada peluang bisnis. Kebetulan langka minyak waktu itu. Tiba-tiba kemudian dia berinisiatif untuk memborong minyak dari tempat orang. Dan besok akan dijual, pasti akan untung besar. Beli dia minyak banyak-banyak, taruh di suatu tempat drum gitu ya. Qadarullah, malam harinya ada tikus jatuh masuk ke dalam minyak itu, kemudian mati. Dalam hadis Rasul, apabila ada tikus yang mati kemudian mengenai minyak yang kering semacam mentega, maka cukup dibuang yang terkenanya saja, karena kan keras. Pamannya tikusnya hanya nemplok di atas, ya tinggal dibelah saja. Bawah kan masih bisa kita pakai, masih bisa diiris maksudnya kalau mentega. Tapi kata Rasul, kalau jatuh ke yang cair harus diseblok, harus dituang, harus dibuang, karena tidak bisa dipotong. Cuma ya. Untuk yang sholat tadi yang di Arafah itu khusus masih dirawat atau bisa di tanah haram gitu? Maksudnya? Kan tanah haram itu kan luas kan, yang dimaksud sholat dengan pahala yang Beda. Kalau di istilah haram di Madinah dan Mekah itu beda. Yang paling mudah memang di Madinah ya. Kalau di Madinah itu kan tanah haramnya pakai ukuran. Pokoknya 21 meter, 21 kilometer ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan. Itulah tanah haram. Kalau Madinah kan lebih mudah karena menggunakan kilometer. Pokoknya 21 kilo ke sana, 21 kilo ke sana, 21 ke sana, itu kalau Madinah itu tanah haram ya. Kalau Mekah kan tidak bisa, karena ada ke Hudaybiyah, namanya Hudaybiyah Tan'im sana namanya kan. Nanti ke Arafah sini ya, dia harus pakai daerah kalau di Mekah, bukan pakai kilometer ya. Cuman perbedaan pahala sholat kalau di Mekah itu mencakup tanah haram, tidak mesti di masjid haram. Di masjid-masjid kampung pun selama masih dalam lingkup tanah haram pahalanya sama ya. Beda di Madinah. Kalau di Madinah hanya terfokus di Masjid Nabawi saja, walaupun di tanah haram, tapi kalau tidak masuk Masjid Nabawi tidak mendapatkan 1000 rakaat. Kenapa? Karena Rasul dalam hadisnya menyebutkan kalimat masjidi, masjidku, sementara ketika menyebut haram menggunakan kalimat haram ya. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram maka pahalanya sekian, disebut haram, berarti semua menyangkut tanah haram. Tapi ketika menyebut Masjid Nabawi tidak menyebutkan haram Madinah, tetapi masjidku. Nah, berarti ulama membedakan 1000 rakaat sekali sholat di Masjid Nabawi hanya berlaku di masjid, di luar masjid tidak berlaku. Tapi kalau di Mekah yang 100.000 itu berlaku dalam masjid atau di luar masjid, termasuk orang yang sholat di jalan-jalan itu, di hotel-hotel masuk semua ya. Tetapi tentunya maksudnya sholatnya di situ sholat yang sifatnya tidak ada safnya, seperti ibu sholat duha sendirian di hotel, sholat tahiyatul masjid di hotel, tahiyatul masjid sholat wudhu di hotel, sholat tahajud di hotel, sama pahalanya. Tapi kalau sholat yang sifatnya berjamaah ya memutus saf namanya, ya tetap harus ke masjid. Walaupun istilahnya di jalan-jalan kan masih yang penting jangan terputus saf ya. Tapi kalau sholat sendirian tidak ada masalah, sholat sunnah ya sama 100.000 pahalanya. Ibu sholat duha di hotel dan itu masih lingkup haram ya sama dengan 100.000 kali sholat duha di masjid sini, gitu maksudnya. Tapi kalau sholat jamaah itu kan harus ada ketentuan merapatkan saf. Kalau sholat sunnah kan tidak, sholat sendirian tidak perlu pakai saf, boleh sholat sendirian. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la